PT Japfa Confit Indonesia Tbk yang berkode saham JPFA adalah perusahaan makanan agri yang terintegrasi. Kegiatan intinya meliputi pembuatan pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas, dan budidaya perikanan. Bila kita lihat historis tahunan singkat dari ekuitas dan salesnya, kita lihat baik ekuitas maupun salesnya selalu meningkat dari tahun ke tahun, kecuali untuk salesnya di tahun 2020 sedikit turun sebagai akibat dari perlambatan ekonomi. Namun demikian, di kuartal 2 atau semester 1 2021 menunjukkan pertumbuhan kinerja yang amat pesat, di mana yang bila kita setahunkan, maka salesnya nantinya dapat mencapai 44 triliun, tertinggi selama 7 tahun terakhir. Tidak seperti salesnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita lihat dari net profitnya, operating profitnya, gross profitnya tidak menunjukkan hal yang sama, di mana tahun 2017 baik net profit, operating profit maupun gross profitnya sama-sama anjlok. Dan sebagai dampaknya juga return on equity atau tingkat pengembalian terhadap aset bersih perusahaan anjlok dari 23% menjadi 11%. Jadi secara garis besar, secara umum dapat kita katakan bahwa volatilitas laba perusahaan sangat tinggi. Sehingga muncul pertanyaan, apa yang mengakibatkan hal ini? Setelah saya telaah laporan keuangannya, saya lihat bahwa hal ini terjadi karena yang pertama gejolak harga bahan baku, dan yang kedua adalah inefisiensi, sehingga sepenuhnya hal ini bisa dikontrol oleh manajemen. Dan baru-baru ini Direksi Perseroan melalui suratnya ke Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa mereka menimbun bahan baku. Saya berpikir bahwa keputusan ini merupakan keputusan untuk atau sebagai strategi untuk mensiasati gejolak harga bahan baku di masa mendatang. Selain itu, apa yang dapat kita lihat dari Perseroan adalah yang pertama, memiliki brand image yang bagus, yang kedua, memiliki valuasi yang wajar, dan yang ketiga yaitu pertumbuhan perusahaan yang konsisten dari tahun ke tahun, dan terlebih pada semester 1 2021 menunjukkan pertumbuhan kinerja yang sangat pesat. Di harga sekarang yang kira-kira 1.600-an adalah merupakan momen yang cukup tepat untuk mulai mengakumulasi. Tergantung pada style atau gaya kita dalam membeli saham. Apakah sekaligus, apakah mengakumulasinya secara perlahan, apakah memperhatikan tren atau chartnya, itu tergantung pada kita. Namun demikian, mengingat sampai saat ini COVID-19 masih belum berakhir, maka dengan itu tentunya kita akan seharusnya lebih berhati-hati untuk memasuki atau untuk memulai mengakumulasi saham-saham yang kita anggap wajar atau murah.